Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita SPMAGR dengan NIDN 0717019204 yang merupakan dosen tetap pada program studi Sarjana Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Islam Majapahit. Video ini merupakan pernyataan data diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT dalam sertifikasi dosen tahun 2026 pada unsur pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang dan keahlian saya, yaitu mata kuliah perancangan dan pengembangan produk. Mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah wajib yang diambil di semester 7 dengan bobot SKS 2 SKS dengan kode mata kuliah TI 47258. Deskripsi mata kuliah perancangan dan pengembangan produk yaitu mempelajari konsep, prinsip, metode, dan tahapan pengembangan produk secara sistematis mulai dari identifikasi kebutuhan pelanggan, perumusan spesifikasi produk, pengembangan dan pemilihan konsep, perancangan produk, pembuatan serta evaluasi prototipe, hingga penyempurnaan produk. Pembelajaran mencakup penerapan metode dan alat bantu perancangan seperti Quality Function Development atau QFD, Computer Aided Design atau CAD, dan Design for Manufacturing atau DVM, serta analisis aspek teknis, ekonomis, kualitas, ergonomi, manufaktur, dan keberlanjutan. Proses pembelajaran saya menggunakan metode DIE, Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk metode delivery melalui penyampaian materi secara langsung dan interaktif menggunakan e-learning, video pembelajaran, dan demonstrasi. Sedangkan interaction melalui diskusi, problem based learning atau PBL, project based learning atau PJBL, case based learning atau JBL, serta praktik perancangan produk secara kolaboratif. Sedangkan assessment melalui penilaian yang mencakup tugas individu, tugas kelompok, penyusunan QFD, praktik CAD, pengembangan dan evaluasi prototipe, presentasi, kuis, serta UTS dan UAS. Dalam penyusunan mata kuliah ini telah diselaraskan dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi, khususnya pada CPL 7, CPL 8, serta CPL 9. Pada CPL 7, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan prinsip, metode, dan teknik perancangan serta pengembangan produk secara sistematis berdasarkan kebutuhan pelanggan dan prinsip-prinsip rekayasa teknik industri. Selanjutnya yaitu CPL 8, mahasiswa diharapkan mampu merancang, menganalisis, dan mengevaluasi produk menggunakan berbagai metode dan perangkat bantu perancangan dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi, kualitas, ergonomi, manufaktur, serta keberlanjutan. Sedangkan untuk CPL 9 menekankan kemampuan mahasiswa dalam menyusun solusi pengembangan produk melalui analisis data, penyusunan laporan ilmiah, dan kemampuan mempresentasikan hasil perancangan secara profesional dalam kerja tim. Untuk mewujudkan CPL tersebut, mata kuliah ini memiliki 3 CPMK. CPMK pertama berfokus pada kemampuan mahasiswa memahami konsep, tahapan, serta metode perancangan dan pengembangan produk berdasarkan kebutuhan pelanggan dan prinsip rekayasa. CPMK kedua menitikberatkan pada kemampuan mahasiswa dalam merancang dan mengevaluasi konsep produk menggunakan berbagai metode maupun perangkat bantu perancangan dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi, kualitas, ergonomi, dan keberlanjutan. Sedangkan CPMK ketiga menargetkan mahasiswa mampu menghasilkan rancangan produk yang lengkap, menyusun laporan ilmiah, serta mempresentasikan hasil pengembangan produk secara sistematis berdasarkan hasil analisis yang dilakukan. Untuk mencapai CPMK tersebut, dijabarkan menjadi 6 sub CPMK. Sub CPMK pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, tahapan, dan proses perancangan serta pengembangan produk berdasarkan kebutuhan pelanggan. Sub CPMK kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan menerjemahkan ke dalam spesifikasi teknis produk menggunakan metode yang sesuai. Sub CPMK ketiga,
mahasiswa mampu menghasilkan alternatif konsep produk dan memilih konsep terbaik menggunakan metode perancangan produk. Sub CPMK keempat, mahasiswa mampu merancang dan mengevaluasi produk menggunakan perangkat bantu seperti CAD, QFD, DFM, metode morfologi, maupun metode lainnya berdasarkan aspek teknis, ekonomi, dan kualitas. Sub CPMK kelima, mahasiswa mampu menganalisis hasil perancangan produk serta melakukan evaluasi berdasar aspek fungsi, ergonomi, manufaktur, biaya, dan keberlanjutan. Selanjutnya, sub CPMK ke-6, mahasiswa mampu menyusun laporan dan mempresentasikan hasil perancangan serta pengembangan produk secara sistematis, ilmiah, dan profesional dalam kerja tim. Adapun bahan kajian pada mata kuliah perancangan dan pengembangan produk diantaranya 1. Konsep dasar perancangan dan pengembangan produk. Yang kedua, proses pengembangan produk. Materi ketiga yaitu identifikasi kebutuhan pelanggan atau voice of customer. Yang keempat adalah spesifikasi produk dan quality function development atau QFD. Yang kelima adalah pengembangan dan pemilihan konsep produk. Yang keenam adalah perancangan produk berbantu komputer atau CAD. Yang ketujuh adalah design for manufacturing atau DFM dan design for assembly atau DFA. Analisis kelayakan teknis, ekonomi, dan ergonomi produk. Dan yang kesembilan adalah pembuatan, pengujian, dan evaluasi prototipe. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran saya adalah ceramah interaktif, memberikan materi, dan berdiskusi dengan mahasiswa dan studi kasus yang akan dibahas bersama-sama supaya mahasiswa lebih memahami tahapan-tahapan dalam penyelesaian kasus-kasus yang ada. Kemudian, di akhir pembelajaran akan dilaksanakan asesmen yang terdiri dari keaktifan dan tugas serta kuis sebesar 15%. Akan dinilai keaktifannya di e-learning serta tatap muka, dan selanjutnya serta ujian tengah semester 30% bobotnya, dan ujian akhir semester sebesar 55%. Adapun pustaka yang saya gunakan yaitu saya menggunakan beberapa referensi, diantaranya hasil jurnal penelitian saya yang sudah saya publikasikan di jurnal terakreditasi. Selain itu saya menggunakan referensi utama yaitu buku Product Design and Development karya Ulrich dan Eppinger, ya, buku perancangan pengembangan produk manufaktur milik Irawan, serta buku perancangan dan pengembangan produk oleh Muniarti. Selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana perancangan pembelajaran tersebut diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Mari kita simak praktik pembelajaran saya di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, pertemuan keempat, kita akan mempelajari materi terkait spesifikasi produk dan quality function development atau QFD. Ya, kita akan mempelajari terkait pengertian spesifikasi produk. Kita akan mempelajari terkait metode QFD itu bagaimana sebenarnya, ya. Nah, konsep spesifikasi produk, ya, itu diartikan oleh Ulrich dan Eppinger. Ini adalah salah satu pustaka yang saya gunakan pada mata kuliah perancangan dan pengembangan produk, di mana spesifikasi produk adalah target teknis yang harus dicapai agar produk mampu memenuhi kebutuhan pelanggan secara presisi. Sedangkan ginting dihubungkan secara sistematis dengan kebutuhan pelanggan melalui namanya matrik House of Quality atau namanya rumah kualitas. Ya, secara umum, spesifikasi produk adalah sekumpulan karakteristik teknik terukur, harus terukur, yang menjadi acuan mutlak dari perancangan awal, manufaktur, hingga pengendalian kualitas akhir untuk memastikan kepuasan pelanggan. Dari spesifikasi produk ini ada tentunya tujuan dan fungsi. Kenapa sebuah produk itu harus mempunyai spesifikasi produk? Ya, itu punya tujuan dan fungsinya. Mengapa kita perlu menyusun nih? Mengapa kita perlu menyusun dari spesifikasi produk? Satu, ya, tujuannya menerjemahkan, lagi-lagi harus menerjemahkan kebutuhan menjadi karakteristik teknis, ya, menjadi pedoman utama bagi tim desain dan produksi. Jika spesifikasi produk itu sudah terukur, ya, itu tim desain dan produksi itu akan lebih gampang untuk menciptakan, mendesain produk hal yang baru sesuai dengan karakteristik teknis yang diinginkan oleh konsumen, ya, serta memudahkan proses evaluasi kualitas, mengurangi kesalahan dalam pengembangan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Ini adalah tujuannya.
berhubungan dengan spesifikasi produk, riset penelitian saya yang berhubungan terkait perancangan dan pengembangan produk ini salah satunya adalah terkait tepung ubi jalar. Teman-teman tahu ubi jalar? Ya. Ada yang namanya tepung ubi jalar ungu, apalagi putih sama oranye warnanya, ya. Nah, saya di dalam penelitian saya tahun 2019 sampai 2026 yang sampai saat ini yaitu bagaimana membuat olahan dari ubi jalar dijadikan tepung, ya. Ternyata setelah saya jadikan tepung, saya mencari nih kebutuhan konsumen apa sih sampai konsumen ini mau menggunakannya. Ternyata setelah jadi tepung mereka itu maunya apa? Warnanya harus apa? Ungu, ya ungu, seragam, seperti itu. Terus yang kedua, ketika dibuat olahan kue, ya, ini adalah hasil dari kebutuhan pelanggan. Ketika dijadikan olahan kue, maka kuenya itu tidak seret. Contohnya seperti itu. Maka saya masuk ke evaluasi kualitas. Apa yang akan saya lakukan sehingga warna dari tepung ubi jalar tadi tersebut warnanya ungu ya ungu, oranye ya oranye, ketika dibuat roti, maka hasilnya adalah lembut. Itu namanya saya memperbaiki dari kualitas secara fisik dan kimia dari tepung ubi jalar. Tuh. Nah, selanjutnya fungsi dari spesifikasi produk, pedoman proses desain produk. Ya, ini akan menjadi pedoman proses desain produk. Bu, bagaimana Bu kalau terkait tepung ubi jalar fungsinya ketika sudah menetapkan spesifikasi produk itu akan lebih paten, lebih kualitas. Contoh nih, tepung ubi jalar yang saya produksi itu harus mempunyai kadar air di bawah 10%. Hal tersebut dijadikan pedoman untuk membuat produk tersebut. Paten pedoman, ya, harus kadar airnya adalah di bawah 10%. Nah, selanjutnya fungsinya apa? Standar mutlak proses produksi. Kalau sudah terkait mutlak berarti harus dilakukan, ya. Terus setelah itu sebagai dasar pengendalian kualitas atau quality control. Ini kaitannya terkait quality, ya. Terus selanjutnya acuan pengajuan produk secara klinis atau teknis serta itu adalah dasar evaluasi keberhasilan pengembangan. Nah, kalau di sini beda dengan tepung ubi, saya analogikan ini adalah anatomi, spesifikasi, dimensi fisik dan fungsi dari botol. Ini adalah botol minum atau jenis-jenis dari spesifikasi produk. Jenis-jenis spesifikasi produk itu ada spesifikasi fungsional, ada spesifikasi dimensi, ada spesifikasi material. Contoh nih, saya sekarang bertanya, teman-teman kalau misalkan punya botol minum yang dibawa di kampus ini, kira-kira kalian menginginkan botol minum yang seperti apa? Minimalis. Terus selanjutnya mudah dibawa. Nah, itu adalah spesifikasi produk. Nah, jenis-jenis spesifikasi produk ini di breakdown lagi menjadi spesifikasi fungsional atau fungsi utama. Fungsi utama dari botol minum tersebut itu adalah membawa air. Contohnya nih, mampu menjaga suhu dingin selama 12 jam. Ini adalah contoh fungsi dasarnya. Fungsi dasarnya dia membawa air. Meskipun tadi Mas Alvan bilangnya apa? Minimalis. Minimalis nanti ada ketentuannya berapa mililiter. Ya. Terus selanjutnya spesifikasi dimensi ukuran fisik, ya. Ini adalah terkait fisik dalam penggunaannya si botol ini. Contohnya botol ini mempunyai panjang 250 mm, lebarnya 180, tingginya 150 mm. Ini adalah dimensi dari ukuran fisik. Nah, di breakdown lagi ya terkait spesifikasi produk tadi itu spesifikasi material. Spesifikasi material bahan baku. Namanya ini adalah botol minum yang harus aman untuk tubuh kita. Jadi minimal itu adalah harus food grade. Betul, harus food grade. Jadi ini harus food grade. Spesifikasinya jadi jelas. Ada spesifikasi fungsi utama, fungsi fisik sama fungsi dari material. Jika kalian akan nanti bekerja di bagian pengembangan dan untuk mengembangkan suatu produk baru, itu ya. Nah, ada lagi spesifikasi ergonomi. Spesifikasi ergonomi itu adalah kenyamanan. Kita menggenggam botol minum ini segini, ukuran segini, diameternya berapa? Itu diukur, kita bisa mengukurnya. Ya, itu namanya ergonomi. Jadi, barang yang baik pun dari segi kualitas, tetapi kalau penggunaannya riwah ya atau penggunaannya ribet, itu namanya tidak sesuai dengan spesifikasi ergonomi gitu.
Selanjutnya, spesifikasi keamanan harus tidak mengandung BPA, sistem pengamanan otomatis tahan panas hingga 120 derajat Celcius. Kalau spesifikasi kualitas itu adalah misalkan ada garansinya atau keandalan jangka panjang. Tuh, ini langkah menyusun spesifikasi dan aplikasi. Pertama, kita mau, jadi produk itu tidak harus baru, tetapi kita bisa membuat atau meredesain dari produk yang sudah ada, dikiranya itu adalah belum sesuai dengan kebutuhan konsumen, maka kita bisa menyesuaikan lagi dengan kebutuhan konsumen. Atau bisa kita juga membuat produk yang benar-benar baru. Ya. Terus setelah itu ada langkah menyusun spesifikasi dan aplikasi, ya, identifikasi kebutuhan. Dari mana identifikasi kebutuhan itu? Dari suara pelanggan tadi, dari keinginan pelanggan tadi, dari harapan pelanggan tadi, ya. Kelompokkan kebutuhannya, kita mengelompokkan nih dari kebutuhan, misalkan harganya, dari kebutuhan materialnya, dari kebutuhan fisiknya. Terus kita menentukan karakteristik teknis, tentukan target spesifikasi serta evaluasi kelayakan. Contoh kebutuhan pelanggan, VOC ini adalah Voice of Customer atau suara pelanggan. Dari botol tersebut contohnya adalah ringan. Pengen ya, kalau misalkan kita punya botol minum itu ringan, tidak bocor, mudah dibersihkan, tahan panas, serta awet, ya. Maka spesifikasi produk atau target, contohnya beratnya adalah kurang lebih atau sama dengan, tidak lebih atau sama dengan 400 gram. Kebocorannya jelas 0%. Harus ini adalah contoh spesifikasi produk ya. Diameter mulutnya lebih besar atau sama dengan 50 mm. Suhu maksimal 100 derajat Celcius serta umur pakainya kalau bisa lebih besar atau sama dengan 5 tahun gitu. Nah, ini kita masuk ke metode, cara mengukur dari spesifikasi produk tersebut. Kita menggunakan metode apa? Salah satu yang kita gunakan adalah metode Quality Function Deployment atau QFD. Nah, di dalam metode ini nanti kita itu adalah bisa menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi karakteristik teknik produk. Tujuannya memastikan seluruh proses desain berorientasi mutlak pada kepuasan pelanggan. Ya, ini sejarahnya dikembangkan pertama kali di Jepang oleh Yoji Akao pada akhir 1960-an. Ya, berawal dari industri manufaktur, kini menjadi standar global dalam manajemen kualitas dan rekayasa desain karena menggunakan metode Quality Function Deployment dalam pengembangan produk-produknya. Oke, mengapa menggunakan metode Quality Function Deployment? Ya, tujuan utama karena di dalam metode QFD ini dia itu bisa menerjemahkan, memahami kebutuhan pelanggan secara sistematis dan terukur. Ya, selanjutnya meningkatkan kualitas desain produk secara drastis karena dengan metode QFD ini salah satu cara kita untuk mendapatkan voice of customer yaitu 1. Survei, 2. Wawancara, 3. Kuesioner. Ya, jadi kita memperoleh suara konsumen atau voice of customer itu sebanyak-banyaknya, ya, sebanyak-banyaknya, dan kita nanti membuat peringkat mana nih harapan yang sering muncul dari sebuah produk tersebut dari pelanggan-pelanggan, tuh ya. Terus setelah itu mengurangi perubahan rework yang memakan biaya di tengah proses serta menjamin peningkatan kepuasan pelanggan saat peluncuran, mempercepat siklus pengembangan produk secara keseluruhan. QFD ini sangat detail sekali dalam menerjemahkan keinginan harapan oleh konsumen sehingga nanti kita akan terhindar dari ini rework. Kalau misalkan kita sudah membuat produk yang sudah jadi ternyata saat peluncurannya tidak diinginkan, ternyata ada hal-hal yang tidak ergonomis tadi, ya, tidak diinginkan oleh konsumen. Jadi meskipun kualitas kita produk itu adalah baik, kualitasnya tinggi, tetapi secara penggunaannya itu adalah kesulitan penggunanya, maka dikatakan itu adalah produk yang gagal dan perlu di rework lagi. Tuh. Nah, prinsip dasar dan manfaat transformasi QFD dari pertanyaan what's, ya, dari voice of customer, kebutuhan pelanggan. Saya ingin, ya, seperti yang tadi, saya ingin botol minum yang tahan panas selama 12 jam gitu. Maka kita langsung menjawab, how, bagaimana membuat botol, ya, yang tahan panas selama 12 jam. Kita menjawab di sini. Nah, setelah itu target tekniknya dari angka spesifik dan terukur. Misalkan diberi lapisan tertentu ya, yang di situ bisa menjaga dari suhu tersebut. Nah, dari what's, how, target ini nanti akan muncul prioritas perbaikan di mana ini adalah pada fokus R&D utama. Jadi QFD tersebut akan mentransformasikan dari pertanyaan harapan konsumen, ya, menjadi karakteristik teknik
teknik yang menjawab pertanyaan how ya. Setelah itu menetapkan target akhir dan membuat prioritas perbaikan di sini sehingga nanti muncullah sebuah produk yang diharapkan sesuai dengan keinginan konsumen. Jadi endingnya dari suara konsumen yang kita cari dengan menggunakan metode QFD nanti itu muaranya ada di sini, house of quality ya. Technical requirement how, karakteristik teknik yang harus dipenuhi ya. Karakteristik teknik yang harus dipenuhi. Sedangkan WOTS itu berada di dinding-dindingnya dari rumah kualitas ini, ya. Daftar kebutuhan pelanggan. Terus setelah itu dibandingkan dengan perbandingan persepsi pelanggan terhadap produk pesaing. Di dalam House of Quality ini misalkan produk kita contohnya itu adalah botol merek X. Kita bandingkan dengan botol merek Y, S, A, B, C. Dia mempunyai kelebihan dan kekurangan apa dari botol kita nanti. Ini ada di matriks House of Quality. Tuh. Nah, ini adalah skala hubungannya. Skala hubungan aplikasi House of Quality secara sederhana. Ini contohnya tadi itu adalah botol ya. Skala legendnya kalau sangat kuat itu adalah nilainya 9, maka ini adalah lingkaran gelap ya. Kalau sedang itu nilainya 3 ya. Ini lingkaran saja. Kalau lemah itu segitiga 1 dan tidak ada hubungan itu 0 sama sekali. Kita lihat di sini. Ini adalah kebutuhan pelanggan. Karakteristik ada material, ketebalan dan diameter tutup. Ini karakteristik produk ya. Kebutuhan pelanggannya adalah dia membutuhkan untuk tidak bocor. Maka yang sangat berkaitan itu adalah terkait materialnya. Yang sangat berkaitan menentukan ya. Sedangkan ketebalan itu hubungannya adalah hanya sedang. Sepakat nggak? Sepakat ya. Sedangkan diameter tutup ya itu juga termasuk sangat kuat karena kategorinya adalah tidak bocor. Nah, sedangkan ringan ya, maka materialnya itu adalah mempunyai hubungan sedang saja. Yang mempunyai hubungan yang kuat yaitu ketebalan karena kaitannya terkait kebutuhan pelanggan yang ingin dibawa ringan ya. Jadi yang kuat itu adalah ketebalan. Sepakat ya? Selanjutnya yaitu tahan panas, material lagi, ketebalan lagi ya. Terus yang paling lemah yaitu diameter tutup dan mudah dibersihkan yaitu adalah diameter tutup karena kalau misalkan mudah dibersihkan dengan tutup yang mempunyai diameter sangat kecil tentunya kita membutuhkan effort lebih ya gitu. Terus ini langkah eksekusi penyusunan QFD. Ada ini yang pertama, kita harus mengidentifikasi voice of customer, menentukan tingkat kepentingan bobot setiap kebutuhan, menentukan karakteristik teknik produk. Selanjutnya kita menyusun matriks hubungan yang ada di HOHI, ada di sini. Setelah itu kita menentukan target teknis secara kuantitas dan menghitung skor prioritas pengembangan. Yang skor prioritas pengembangan itu dari sini, dari skala-skala legend itu. Ya. Terus setelah itu yang paling 8 terakhir yaitu menetapkan spesifikasi akhir produk secara absolut. Ini adalah studi kasus, ini adalah riset saya sendiri yaitu tepung mokaf dan ubi ungu fermentasi yang sudah dipublikasikan pada beberapa jurnal ya, yang sudah terakreditasi tentunya. Contoh nih, masukan dari pelanggan. Kalau membuat produk tepung ubi atau mokaf itu contohnya ini di kemasan. Kemasannya mudah dibuka, tidak mudah menggumpal karena tepung ubi itu beda dengan tepung terigu. Kalau tepung ubi itu lebih cepat menggumpal. Masa simpannya lebih lama karena kita tanpa pengawet ya. Harga terjangkau. Jelas ya, karena di tepung ubi itu adalah kaya akan antioksidan. Informasi penggunaan jelas. Nah, saya menyusun proses QFD ini yaitu memetakan voice of customer terhadap parameter ketebalan, kemasan, bahan kemasan, kadar air, penyegelan, desain dan label sehingga prioritas spesifikasi teknisnya yaitu pada penggunaan kemasan berlapis aluminium foil. Ya, ini ada informasi nilai gizi. Oh, kandungan karbohidratnya berapa, antioksidannya berapa, seratnya berapa. Harus jelas dan harus sudah diuji di skala laboratorium. Evaluasi metode dan kesimpulan akhir ya. Keunggulannya sangat berorientasi pada pelanggan, meminimalkan kesalahan desain awal, memaksa kolaborasi lintas fungsi, menghasilkan prioritas berbasis data, dan menekan biaya R&D. Sedangkan keterbatasannya yaitu sangat bergantung pada akurasi data awal pelanggan. Jadi kalau misalkan kita itu mendapatkan atau mencari suara dari konsumen, jelas-jelas konsumen tersebut itu harus valid dalam menyampaikan data. Karena kalau tidak valid, nanti produk yang akan kita perbarui juga akan berbeda ya.
Terus setelah itu matriks kompleks butuh waktu ya, kurang lincah jika pasar atau kebutuhan konsumen terlalu sering berubah-ubah. Ringkasannya yaitu spesifikasi produk dan QFD via House of Quality adalah kunci mengubah asumsi subjektif menjadi kepastian teknis yang berdaya saing tinggi. Itu sudah materinya sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada, Bu. Oh iya, silahkan Mas Akbar. Apakah semua keinginan pelanggan harus dipenuhi melalui pengembangan produk? Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Akbar, pertanyaan yang bagus ya. Jadi Mas Akbar tadi bertanya apakah semua keinginan pelanggan dari hasil voice of customer itu dapat dipenuhi melalui pengembangan produk ya. Jadi gini, semua keinginan pelanggan itu tidak harus dipenuhi melalui pengembangan produk ya. Tentunya sebuah perusahaan tersebut juga dalam memenuhi keinginan dari pelanggan itu harus memperhatikan satu, biayanya ya. Terus yang kedua, teknologi yang dipunyai oleh perusahaan tersebut ya. Yang ketiga, SDM-nya mampu enggak gitu ya, SDM-nya mampu enggak untuk menciptakan ya produk sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, pentingnya dalam hal ini itu adalah bagaimana semua keseluruhan dari keinginan konsumen tersebut yang paling sering muncul. Misalkan nih, kalau terkait tepung itu adalah terkait tidak menggumpal. Oh, dari 1000 pelanggan, 1000 suara konsumen, yang paling sering muncul itu adalah diharapkan untuk tidak menggumpal, tepungnya tidak menggumpal. Nah, itu adalah prioritas utama yang harus dipenuhi. Jadi tidak melulu semua keinginan konsumen itu dipenuhi, gitu ya. Gimana Mas Akbar? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sekarang ganti saya yang tanya, ya. Siapa nanti yang bisa menjawab? Ya, jika teman-teman semuanya bekerja pada sebuah industri, ya. Terus setelah itu bagian pengembangan produk. Hal apa yang pertama kali akan teman-teman lakukan, ya, sehingga membuat inovasi produk yang dibutuhkan oleh konsumen tadi? Apa hal pertama apa yang akan kalian lakukan ketika disuruh untuk mengembangkan sebuah produk? Oh ya, Mas Afan, bagaimana jawabannya Mas? Untuk pertama saya akan mencari kebutuhan konsumen terkait masalah yang dihadapi serta harapan terhadap produk tersebut, seperti fitur yang diinginkan, kemudian kualitas harga yang sesuai, dan yang terakhir kemudahan penggunaan. Baik Mas Afan, jawabannya bagus, sempurna, dan menjawab dari pertanyaan saya. Teman-teman semuanya sudah selesai dari materi yang saya sampaikan pada hari ini ya. Materi saya bisa di-download ya di e-learning, dan tentunya pasti ada step pertama yaitu menjawab kuis dulu, baru teman-teman bisa mendownload materi yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga kuliah hari ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.